Kembali lagi di podcast Cakap-Cakap Pakai Data. Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Kali ini bersama saya, Roy Pratama Wijaya, yang akan menemani jalannya podcast Cakap-Cakap Pakai Data dengan dua narasumber kita yang keren-keren nih. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan berbicara tentang salah satu sekolah kedinasan di bawah naungan Badan Pusat Statistik, yaitu Politeknik Statistika STIS. Nah, di sini kita sudah kehadiran dua narasumber kita langsung dari Polsat STIS ini, yaitu ada Yandre dan Rashid. Halo Yandre dan Rashid, bagaimana nih kabarnya? Halo Bang. Baik. Mungkin bisa dikenalkan dulu nama, asal, jurusan apa di Polsat STIS, dan sudah tingkat berapa ini? Mungkin dari aku, perkenalkan, nama aku Muhammad Henry Febrian, asal dari Tanjung Balai, kemudian di Polsat STIS itu di Prodi Komputasi Statistik, D4 Komputasi Statistik, sekarang sudah di tingkat 3, jadi sudah 3 tahun kuliah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Khairul Arasin Sution. Sekarang juga sama seperti Yande, berada di Prodi D4 Komputasi Statistik, sudah berada di tingkat 3, dan asal saya itu berasal dari Tanjung Balai. Berarti dua-dua ini sama-sama jurusannya ya? Iya, Prodi Komputasi Statistik ya? Iya. Nah, kalau di Polsat STIS itu program studinya ada apa aja? Dan perbedaannya apa? Bisa mungkin dijelaskan dulu dari Yandre? Mungkin kalau di kampus sendiri ya, Politeknik Statistika STIS itu ada 3 jurusan sebenarnya Bang. Jadi yang pertama itu ada D3 Statistik. Nah itu kuliahnya 3 tahun. Beda dengan yang namanya D4. Jadi D4 itu kuliahnya 4 tahun. Nah D4 sendiri itu ada dua jurusan. Yang pertama ada D4 Statistik, yang kedua ada D4 Komputasi Statistik. Nah itu yang terakhir itu kan jurusan kami. Nah mungkin untuk lebih detailnya mungkin Rashid bisa ngejelasin sih. Nah yang D4 tadi itu kan dia belajarnya per tahun. Nah di tahun ketiga dan tahun keempat itu ada yang namanya peminatan. Kalau untuk D4 Statistika sendiri itu ada 2 peminatan, itu statistik ekonomi dan statistik kependudukan. Nah sama dengan nama peminatan yang tadi, kalau statistik ekonomi itu mau lebih berfokus kepada ekonomi secara makro maupun mikro. Kalau dia statistik kependudukan itu berfokus kepada demografi, kependudukan, imigrasi dan sebagainya. Nah, kalau untuk jurusan prodi kami sebelumnya tadi, itu ada 2 peminatan juga. Itu yang pertama data science dan sistem informasi. Kalau dia data science itu berfokus kepada pengolahan, analisis data dan sebagainya yang berhubungan dengan data. Kalau sistem informasi itu berhubungan dengan pembangunan sistem, dapat berupa website ataupun aplikasi. Nah, kalau untuk D3 apakah ada peminatannya? Nah kalau D3 sendiri itu dia tidak ada peminatannya, karena dia hanya selama 3 tahun dan fokusnya hanya kepada statistika secara murni. Berarti program studinya itu ada D3 dan ada D4 ya. Yeah. Kalau untuk D4 sendiri dia ada peminatannya lagi dari masing-masing program studinya. Yeah. Kalau di KS tadi ada science data dan ada sistem informasi. Yeah. Kalau untuk D4 statistika peminatannya ada statistika ekonomi dan statistika kependudukan sosial ya. Oh gitu ya. Nah, kenapa kalian lebih tertarik untuk kuliah di Polsat STIS dibanding dengan kedinasan lainnya atau di perguruan tinggi lainnya? Apa yang membuat kalian tertarik untuk masuk Polsat STIS? Mungkin bisa sedikit cerita dari Rashid kali ya? Kalau mungkin dari saya sendiri ya, kan kita tahu ya kalau Polsat STIS ini tuh sekolah kedinasan ya. Nah itu yang membuat saya tertarik. Mengapa itu tertarik? Karena ke sekolah kedinasan itu sendiri kita itu dibiayai. Jadi dalam arti kata kita tidak ada uang UKT dan sebagainya. Sehingga dari mulai masuk hingga lulus nanti selama 4 tahun kita tuh sudah dibayar. Jadi tidak perlu makan uang. Dan juga ketika lulusnya nanti itu sudah langsung menjadi seorang aparatur sipil negara, menjadi seorang PNS. Mungkin dari Andri mungkin. Kalau dari aku sendiri sih karena selain gratisnya tadi ya, mungkin aku suka matematika. Jadi sesuai dengan fokus di Polsat STIS ini kan lebih mengarah ke matematika dibandingkan kedinasan lain. Jadi salah satunya itu sih yang ngebuat memilih STIS. Berarti Polsat STIS itu karena suka matematika dan gratis tadi ya? Iya. Kalau gratis berarti bisa mengurangi beban. Terus kalau matematika tadi kan karena emang suka. Kalau kita suka kan pasti kan akan mudah jalannya kan. Betul sekali Bang. Nah kalian ini sebelum masuk ke Polsat STIS udah pernah belum kuliah di kampus sebelumnya? Atau pernah nyoba kuliah selain Polsat STIS? Mungkin dari Yandre ya.
Kalau dari aku sih udah pernah kuliah sebelumnya. Oh, mana itu? Kemarin itu sempat 1 tahun di teknik elektrosu. Iya. Mungkin kalau Rashid gimana sih? Kalau saya itu sudah pernah 1 tahun sebelumnya itu di Institut Pertanian Bogor jurusan IPB ya? Ya IPB. Jurusan apa itu? Jurusan manajemen. Berarti kalian berdua ini rela meninggalkan kampus yang cukup bagus ya di Indonesia ya. Ada USU dengan teknik elektro, ada IPB dengan jurusan manajemen. Kalian rela meninggalkan kampus demi masuk Polsat STIS ya. Nah, kira-kira ada nggak perbedaan dari kampus Polsat STIS dengan kampus kalian yang sebelumnya? Karena kan kalian udah 1 tahun lumayan tuh ya waktunya ya. Mungkin bisa diceritakan dari Rashid kali ya. Nah, kalau yang saya nih ya, yang pertama kali saya rasakan itu dari disiplinnya kali ya. Disiplin ya. Ya, karena di sekolah kedinasan ini tuh dia punya aturan yang ketat, punya disiplin yang tinggi. Jadi, bagaimana kita berpakaian, bagaimana kita bersikap, baik di kampus atau di luar kampus itu ada aturannya tersendiri. Dan itu harus terus kita tepati karena kita kan dibayar negara. Jadi kita harus dapat membanggakan negara. Kalau dari Yandrek? Kalau dari aku sendiri sih ngerasa lebih ke arah lingkup pertemanannya sih. Aku ngerasa di Polsat STS ini lebih suportif. Karena dengan beban mata kuliah yang cukup menantang, cukup berat, karena kan kita pasti butuh teman untuk saling cover, saling agar mengajari mengenai mata kuliah. Jadi ngerasa di Polsat STS ini lebih sering membantu seperti itu. Jadi untuk survive di mata kuliahnya lebih kebantu sih dibanding dengan kampus sebelumnya. Berarti terlihat sekali ya perbedaan di kampus sebelumnya dengan di Polsat STIS. Iya, mungkin kira-kira gitu sih Bang. Oh ya, tadi kalau nggak salah asal kalian ini kan dari kota Tanjung Balai. Asli ya dari kota Tanjung Balai ya. Nah, sebelum kalian ada nggak orang Tanjung Balai yang berhasil masuk ke Polsat STIS? Kalau dari sepengetahuan aku, kayaknya sih nggak ada. Soalnya kan udah nyari juga info kayak apakah ada alumni sebelumnya, kan nanya-nanya info juga mengenai kos segala macam. Belum ada sih. Kalau Rashid gimana, ada info sih? Ya kalau yang saya tahu ya mungkin beberapa tahun belakangan ini nggak ada. Tapi mungkin kedepannya nanti sepertinya ada. Karena ada tingkat kami sekarang ada yang dari Tanjung Balai. Tapi kalian orang pertama Tanjung Balai yang berhasil masuk Polsat STIS ya? Mungkin bisa dibilang. Iya, bisa dibilang. Tangan dulu dong. Oke, kalian ini kalau nggak salah di BPS ini magangnya sudah mau hampir selesai nih kan? Iya. Kira-kira kurang lebih 2 bulan ya. Nah, selama 2 bulan itu kalian punya gambaran nggak? Kira-kira nanti kerja di BPS itu, oh seperti ini ternyata kerja di BPS gitu. Mungkin bisa diceritain dari Rashid kali ya? Nah, kami berdua kan sebelumnya kan dari prodi komputasi statistik ya. Iya. Kalau di BPS Tanjung Balai sendiri itu kami ditempatkan di tim IPDS. Mungkin bisa cerita ke teman-teman di IPDS itu apa biar sebagai pengetahuan. Nah, jadi tim IPDS itu adalah bisa dikatakan tim yang berurusan dengan teknologi yang ada di kantor. Nah, jadi berarti kayak perangkat-perangkat software gitu ya? Iya, benar sekali. Nah, jadi selama ini yang kami jalani 2 bulan ini kami ada melakukan pengolahan atau berhubungan dengan perangkat dan jaringan yang ada di kantor, itu yang kami lakukan. Kalau dari Apri gimana? Mungkin kalau dari aku sih tadi karena kan nanya mengenai apakah sudah mendapat gambaran gitu ya. Kalau dari IPDS sendiri sih, karena IPDS kan pastinya berhubungan dengan tim-tim yang lain karena kan mengolah datanya dari siapa dulu. Nah jadi kan harus dengan tim lain, tim distribusi, tim yang lainnya. Jadi ngerasa sudah mendapat gambaran sih gimana nanti gambaran kerjanya gimana. Kemudian karena kan secara umum kita bisa tahu apa itu Sakernas, contohnya apa itu Susunas. Cuma untuk secara lebih detailnya mungkin butuh belajar lagi, butuh pengalaman lagi. Mungkin gitu aja sih. Tadi kan kurang lebih 2 bulan nih dan kalian ditempatkan di IPDS, seksi IPDS. Berarti kalian selama 2 bulan ini tidak hanya berfokus di satu seksi aja ya. Kayak tadi ada dilibatkan di sosial, di Susenas, apalagi kan IPDS ini kan semua seksi itu dia terlibat gitu ya. Jadi kalian kira-kira nanti udah punya gambaran nih, oh kalau di seksi ini kerjanya seperti ini, kalau di seksi distribusi kerjanya seperti ini. Jadi kalian tidak terpaku ke satu seksi aja yaitu IPDS. Berarti nanti kalau udah kerja nggak terkejut lagi ya dan tak takut lagi. Semoga Ya. Semoga sudah siap gitu ya. Pasti dong harus siap. Ya, pasti siap. Nah, ini terakhir nih, mungkin bisa buat untuk adik-adik kita atau teman-teman kita yang pengen masuk ke Polsat STIS.
kira-kira ada nggak pesan buat teman-teman kita atau adik-adik kita yang pengen masuk ke STIS? Mungkin bisa dari Yandri. Mungkin kalau dari aku sih tetap latihan soal, perbanyak latihan soal, kemudian jangan lupa pahami konsepnya, terus jangan lupa berdoa, minta izin ke orang tua supaya lebih berkah. Ini itu aja. Asik, gimana sih? Oke, dari saya tambahan dari Andi tadi, cintailah angka, cintailah data, cintailah matematika. Karena selama kita berkuliah nanti, ketiga itulah yang bakalan kita hadapi nanti. Nah, itu ya teman-teman pesan dari teman-teman kita, yaitu dari Rashid dan Yandre. Pesannya itu tetap semangat, cintai angka, cintai matematika. Dan satu lagi tadi dari Yandre, minta doa dari kedua orang tua. Itu mungkin pesan yang bisa disampaikan dari teman-teman kita dari Polsat STIS. Nah, sangat menarik ya teman-teman episode kita kali ini. Kita jadi tahu bagaimana tips untuk bisa masuk ke Polsat STIS. Kita bisa tahu bagaimana gambaran perkuliahan di STIS itu seperti apa. Nah, terima kasih kepada dua narasumber kita, Yandri dan Rashid. Terima kasih atas sharing ilmu dan pengalamannya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita yang ingin masuk ke Polsat STIS. Oke, semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Cukup sampai di sini saja episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.